Nenek sayang, Kayla sangat mengasihi nenek, lebih dari apapun juga. Nenek pun sangat mengasihi Kayla. Namun kasih tidak sanggup mencegah kita dari perpisahan. Suatu hari kelak, saat kita berpisah, Tuhan kiranya memberikan kelegaan. Karena kasih nenek menjadi sempurna. Ya, kasih Tuhan kepada nenek menjadi sempurna. Dan kasih nenek terhadap Tuhan sudah menemukan objeknya. Terpujilah Tuhan. Mari kita mencicipi kasih itu melalui sabdanya, yang merupakan peringatan buat kita untuk tidak hanya kagum pada wahyu khusus Tuhan, namun harus terus menghidupi sebagaimana yang dialami orang paling berkuasa pada masa itu. Silahkan. Halo adik-adik, kita akan berdoa dulu karena kita akan belajar dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh belajar akan firman Tuhan. Berikan kami hati yang lemah lembut ya Tuhan, agar firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, boleh bertumbuh, boleh berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dalam petualangan kita sebelumnya sudah diceritakan bahwa oleh pimpinan Tuhan, Daniel bisa menjelaskan arti mimpi dari Raja Nebukadnezar. Tetapi Daniel bukan hanya memberikan penjelasan arti mimpi saja. Daniel juga memberikan nasihat yang penting yang seharusnya dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Bagaimanakah respon raja itu, adik-adik? Wah, dia sangat terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Daniel. Sayangnya, adik-adik, terkesan saja itu tidak cukup. Seharusnya setelah terkesan, Raja Nebukadnezar itu bertobat, berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Setelah itu membulatkan hati untuk taat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setelah itu melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bukankah demikian juga seharusnya kita, adik-adik, kalau kita belajar firman Tuhan, ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita merasa, oh bagus sekali firman-Nya. Setelah itu harusnya itu membuat kita kembali kepada Tuhan, bertekad untuk taat kepada Tuhan, kemudian melatih diri melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Sayang itu semua tidak ada dalam hidup Raja Nebukadnezar. Sehingga kesan yang baik yang telah dia terima ketika dia mendengarkan penjelasan dari Daniel menguap, hilang begitu saja. Itulah mengapa 12 bulan kemudian ketika Raja Nebukadnezar sedang berjalan-jalan di istananya yang megah, dia melihat kota kerajaan Babel yang begitu indah, yang begitu besar, dipenuhi dengan bangunan-bangunan yang megah. Dia bangga. Bukan hanya bangga, tetapi dia menjadi sombong. Kemudian dia berkata, oh, bukankah ini kerajaan Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatan kuasaku dan demi kehormatan kemuliaanku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Belum selesai, Raja Nebukadnezar berkata, tiba-tiba datanglah sebuah suara kepadanya. Dengar, Raja Nebukadnezar, telah dinyatakan kepadamu bahwa kerajaanmu telah diambil alih daripadamu. Engkau akan diusir di antara manusia. Engkau akan tinggal di padang seperti binatang. Engkau akan makan rumput seperti lembu. Sampai genap 7 masa. Dan engkau mengakui kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Adik-adik,
Raja Nebukadnezar lupa bahwa setiap kerajaan bisa berdiri di tengah dunia ini hanya oleh karena Tuhan mengizinkannya. Roma pasal 13 ayat 1 mengatakan demikian. Kesombongan itu yang membuat akhirnya dia mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Dia tidak lagi merasa seperti manusia, tapi justru merasa seperti binatang. Dia bisa berpikir seperti binatang, merasa seperti binatang, sehingga dia diusir dari antara manusia. Kemudian dia tinggal di padang seperti yang difirmankan Tuhan. Dia makan rumput seperti lembu, seperti yang dikatakan Tuhan. Rambutnya menjadi begitu panjang, kukunya begitu panjang seperti binatang. Adik-adik, hukuman Tuhan ini sungguh sangat dahsyat dan mengerikan. Tuhan berkuasa untuk melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Tetapi dalam penghukuman ini, di dalam Kristus Tuhan ada anugerah yang tetap diberikan. Mengapa? Mengapa dikatakan bahwa penghukuman di dalam Kristus Tuhan ini tetap ada anugerah? Karena dengan penghukuman ini justru nanti Raja Nebukadnezar akan mengakui sungguh-sungguh akan kemahakuasaan Allah Israel yang Maha Tinggi. Adik-adik, dari sini kita belajar. Kalau Tuhan mengingatkan kita akan dosa dan kesalahan kita, hendaklah kita dengan rendah hati menerimanya, bertobat kembali kepada Tuhan, kemudian melatih diri langkah demi langkah seturut dengan firman Tuhan. Yang kedua, kalau akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman kepada kita, biarlah kita juga dengan rendah hati mau setia dan taat. Mengapa? Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus penghukuman itu mengandung anugerah agar kita semakin baik, yaitu semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita mempunyai kerendahan hati sehingga kita peka akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih boleh belajar akan firman Tuhan. Berikan kami hati yang rendah hati, hati yang lembut, supaya ketika Tuhan menyatakan firman-Mu, kami tidak mengeraskan hati, namun kami mau bertobat, bertekad dan melatih diri untuk setia dan taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan menegur kami, biarlah kami dengan rendah hati mau setia dan taat kepada Tuhan, supaya kami terus diubahkan sedikit demi sedikit untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dengarkanlah doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memang benar anak-anak, diperkenan Allah menghasilkan berkat rohani atau berkat buat dunia. Dengan sampai manusia menyombongkan kekuasaannya sendiri. Padahal kekuasaan itu hanyalah titipan Tuhan. Sebagaimana kisah hari ini mengingatkan bahwa di dalam penghukuman Allah ada belas kasihannya, sehingga membuat Nebukadnezar kembali kepada Allah. Mari kita jalankan setiap kesempatan untuk meraih perkenan Allah. Bacalah Daniel pasal 4 ayat 34 sampai 37. Sampai jumpa besok.